Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, senior-senior saya, abang-abang, kakak-kakak, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang lagi sakit saya ini semoga cepat diangkat penyakitnya dan dikurangi rasa sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi kali ini kita punya tip ya. Ini motor spesi injection ya. Ini spesi injection. Nah, jadi kita kedatangan motor spesi injection ini. Jadi kendalanya teman-teman hilang api busi ataupun dari api koil ya. Nah, jadi tadi sudah kita telusuri. Ya alhamdulillah motor ini tidak perlu mengganti apapun. Cukup kita lakukan pemeriksaan di wire ya, di wire. Jadi untuk kodenya itu teman-teman ya. Untuk kode di sini nggak ada yang hidup sama sekali. Nah ya, di sini nggak ada hidup. Nah, biarpun ininya wirenya tadi putus ya, nanti kita peragakan. Ya. Jadi motor ini efek dari pertamanya ya, dari pertamanya itu adalah nyemplung ke air ya, ataupun masuk ke banjir. Jadi setelah masuk ke banjir, motornya tidak langsung dibersihkan, mungkin disimpan dulu beberapa hari di rumah ataupun di mana tuh airnya semua nih di knalpot masih ada, teman. Ini di knalpot masih penuh ya. Ini ada air sisa tadi. Jadi dia di dalam ini ada saringan ya, biarpun kita tunggu kita gini kan nggak mau keluar deh teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus keluarkan dari atas. Oke, lanjut kita ke motornya. Jadi buat teman-teman nanti yang punya motor injection ini bisa, kalau memang kena banjir dan tidak langsung dibawa ke bengkel ya, nanti teman-teman harus lepaskan knalpot ya, harus buang airnya dari depan ya, jangan dari belakang. Kalau dari belakang kita tungguin motornya nggak akan keluar karena dia ada saringan-saringan di dalam. Nah, jadi entah kayak mana motor ini, tiba-tiba pas kita mau hidupkan motornya hilang api DC close ataupun api dari busi ya. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Jadi tadi wire yang putus itu teman-teman, ya alhamdulillah tidak ada perlu diganti. Saya pikir mungkin karena masuk air ini ada yang hangus ya. Tapi alhamdulillah enggak, ini masih berair, tanah semua tangki. Kita bersihkan. Jadi kena banjir ya. Banjirnya maksudnya ya dibilang yang punyanya ini motor lagi hidup ya, lagi hidup di bawah jalan, ya nggak tahu lah tiba-tiba masuk ke kali ya. Karena mungkin dibilang baru belajar anaknya ya, anak yang punya motor. Jadi setelah masuk ke kali, motornya nggak langsung dibawa ke bengkel, disimpan dulu di rumah barang-barang 10 hari ataupun 1 minggu ya. Itu fatal banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti motor yang masuk air atau kebanjiran, langsung lakukan pemeriksaan di bengkel ya. Nanti takutnya macet di bagian-bagian ring ataupun klepnya ya. Nah, jadi teman ini. Jadi yang putus itulah wire-nya ini ya teman. Nah, ini untuk ke coil ya. Nah, ini untuk ke coil. Jadi putusnya itu putusnya belum nampak tadi ya. Tuh saya tadi lakukan pengetesan. Dia putusnya di dalam ya. Di dalam udah putus renggang. Jadi waktu saya periksa udah nampak putusnya. Jadi yang putus untuk ke DC close. Jadi untuk ke DC close ini ada menggunakan 2 wire. Yang satu ini wire putih bergaris hitam. Nah, ini biasanya api ya, ataupun dari api keluar kunci kontak dilakukan pemeriksaan ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau teman-teman nanti on kan kunci, pakai apa, pakai bola ataupun pakai apa, langsung diteskan di badannya ataupun di masanya ya. Nah, jadi lanjut kita ke pengetesan ya. Ini kita pasangkan kembali ya. Nah, ini saya mau pesan rencana ini mau saya belikan ECU-nya ataupun CDI-nya ya. Nah, tapi udah saya periksa telusurin sesuatu. Karena yang saya ponis mungkin kemarin ini DC close ya. Jadi saya ada di sini ada motor CB ya, ada motor CB. Saya lakukan pengetesan di sini. Nah, ini sama. Nah, tapi nggak keluar api, tapi full pump hidup ya. Nah, jadi itu kita bingung tadi. Ini kita peragakan dengan posisi putus wire ini, ya, putus wire
coil ya, wire coil ya. Jadi kita lakukan, nah ini kita sambung, putusnya sangat kecil nih teman-teman. Nah, nih. Nah, jadi putusnya di dalam, tidak nampak karena wirenya saya periksa satu-satu, saya tarik pelan-pelan gini-gini. Jadi yang terasa agak putus dia langsung kendor dan tertarik ya. Karena nggak mungkin kita belah satu-satu ya. Nah, jadi contohnya nanti teman-teman mau periksa ini wirenya ada yang putus apa enggak, kalau memang nggak ada test pen ataupun alat apa, teman-teman cukup tarik seperti ini pelan, tarik gini. Jadi kalau memang udah ada putus di dalam ini akan tertarik lembek dia, kulit ini akan terputus ya satu-satu ya. Oke, kita lanjut ke pengetesan ini dengan posisi tidak kita sambungkan untuk ke wire desiklos ya, yang desiklos berwarna kuning bergaris agak ke hijau-hijau muda ya. Nah, gini ya. Ini kita putus gini ya. Jadi kita on kan. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini tidak mengeluarkan kode apapun. Ya. Tidak ada mengeluarkan kode apapun. Makanya saya sempat bingung ya. Tidak ada kode apapun ya. Coba kita tes engkol. Tidak ada kedipan apapun, kode apapun ya. Nah, ini tali koil ya. Ada. Tapi full pump hidup. Nggak masalah dia. Kode di sini nggak ada hidup nih. Kode apanya ya? Kode injection. Ini kita tes on kan, off kan, kita tes itu. Kita dengarkan full pumpnya. Full pumpnya bagus, normal. Jadi saya udah agak bingung tadi ya, udah agak bingung. Ya ini untuk teman-teman nanti ya mudah-mudahan ya kalau ada mendapati motor Swift ini ya nggak langsung ribet seperti saya. Contohnya nggak kita buka ini dulu, langsung teman-teman itu periksa di wire sini ya. Nah, ini posisi tadi kita putuskan ya. Ini kita langsung sambungkan ya. Nah, kita tes sambungkan. Nah, nanti teman-teman itu harus sambung yang bagus ataupun nanti dibuka dari dalam soketnya, dikeluarkan, disambungkan kembali ya. Nah, ini udah posisi sambung ya. Nah, ini udah posisi kita sambung. Langsung kita tes apinya. Api dari coil ya, desiklos ya. Nah, kita lihat. Udah ada. Nah, udah ada kan? Nah, nampak teman-teman? Nah, udah bunyi tek tek tek. Nah, kan nampak? Nah. Coba kita matikan dulu senternya. Nah, kita matikan dulu senternya. Taruh teman-teman. Nah, ya, kita redupkan ya. Kita lihat apinya di sini. Nah, udah ada. Jadi coba kita tes. Tarikkan wire di sini tadi ya. Nah, ini ya, tarikkan. Yang buat kita bingung di sini nggak ada kode apapun keluar. Normal aja dia, nggak ada kedipan, nggak ada apapun ya. Ya, kita tes. Nggak ada. Bisa kita pegang, tapi kalau teman-teman udah sambung itu jangan dipegang. Nanti kontak ya. Jadi ini motornya ya, gara-gara kena banjir nggak langsung buat ya, tapi nggak tahu juga mungkin udah gara-gara penyebabnya aja masih banjir, mungkin wire ini udah mau putus lama ya. Ini kita udah sambungkan, kita tes lagi. Kunci udah kita on, kita langsung tes. Besar apinya. Kalau kayak gini jangan dipegang-pegang teman-teman ya, kontak ya. Nah, jadi teman-teman, tipnya itu aja teman-teman ya untuk hari ini. Dan jangan lupa di subscribe dan di share. Saya udah bingung tadi, sempat mau saya belikan ininya, ecunya. Ya karena motor spesi kan jarang kan kita masuk. Nah, tapi alhamdulillah yang ininya tidak payah ganti apapun. Cuman kita lakukan pembersihan nanti di soket-soketnya semua nih, kita lakukan pembersihan di wire-nya. Ini karena tadi kemarin masuk air ya. Ini wire-nya masih nampak teman-teman. Nah,
airnya. Jadi tipnya itu aja, semoga bermanfaat ya. Jadi di sini ya saya belum jelaskan satu lagi ya. Ntar dulu teman-teman ya, kita terangkan dulu senternya. Di sini saya belum jelaskan satu lagi ya. Untuk pengetesan di bagian ini ya, ada kemarin teman-teman komen ya. Ini ya di bagian wire yang dari coil yang berwarna berwarna hitam bergaris putih ya. Oke, kita off-kan dulu, udah kita off kuncinya, kita tarik. Jadi kalau teman-teman nanti mau ngetes, lakukan ngetesnya di pakai test pen ataupun bola ya. Tatar dulu ya teman-teman, kita ambilkan dulu bolanya. Ini teman-teman, udah kita ambilkan bolanya. Nah ya, udah kita ambilkan. Nah, ini bola. Jadi kalau teman-teman nanti kan lakukanlah dengan sesempurna mungkin. Untuk pengetesan ininya ya. Jadi ya setidaknya udah dipasang wire ini untuk kita pengetesannya. Jadi ini yang untuk ke desi close ya, berwarna hitam bergaris putih. Kita on kan kunci. Jadi yang ini kan ada dua cabang nih teman-teman. Yang satu masukkan kemari, yang satu ke masa. Ini masanya kurang kena nih. Sini aja nih. Sini boleh. Jadi ini api ya. Ini api. Tapi yang buat kuning ini teman-teman, ini nggak ada arus sama sekali ya. Nggak ada arus ya. Jadi ini mungkin udah disetel ya. Yang untuk warna kuning ini, yang kuning bergaris hijau ke coil juga. Ini nggak ada arus sama sekali ya. Jadi teman tuh waktu ngetes, ini ada arus. Ini nggak ada arus, apa ECU-nya mati nggak ya teman. Ini udah disetting dari pabrik, mungkin dia menggunakan dari pulser ya, begitu pulser di ankle ataupun di ankle mengeluarkan percikan ke coil ya. Jadi sebelum kita mengganti barang apapun, kita lakukan pengetesan dulu ya teman. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah motor spesinya tidak perlu kita ganti apapun, cuman kita lakukan penyerpisan dan penggantian oli nanti ya. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Aceh.